Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih kurang kompak dan kurang semangat. Oke, sekali lagi biar semangat. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas memimpin doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Oke, itu semua hari ini hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Karena kita membutuhkan kesehatan fisik, baik jasmani dan rohani, Ibu punya yel-yel satu buat kalian. Yel-yelnya supaya kalian termotivasi lebih mencintai lagi bahasa Indonesia. Oke, yel-yelnya lihat semua ke sini. Bahasa Indonesia. Bahasaku dari diriku, bahasa pemersatu. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lebih semangat ya? Lebih semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, siapa sih yang masih ingat pembelajaran kita di minggu yang lalu? Saya, Bu. Iya, oke Alfi, apa pembelajaran kita di minggu yang lalu? Pengertian teks prosedur. Iya. Ibu mau tanya lagi, apa sih pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan Ya. suatu pekerjaan. Oke, tepuk tangan buat Alfi. Nah, tadi pengertian teks prosedur. Sekarang Ibu mau tanya, apa ciri-ciri dari teks prosedur? Saya, Bu. Ya, coba. Nah ya. Ciri teks prosedur ada 5. Ya, satu. Menggunakan kata kerja terudah. Ya. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan kata-kata teknis. Ya. 4. Terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Oke. 5. Ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kawan kalian. Nah, ciri-ciri udah, pengertian udah. Sekarang struktur teks prosedur. Ya, siapa yang tahu dengan struktur teks prosedur tersebut? Saya, Bu. Ya. Struktur teks prosedur pertama tujuan, kedua Ya. material atau alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, keempat kesimpulan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat. Oke. Udah. Sekarang Ibu mau kasih tahu pembelajaran kita hari ini. Tadi udah pengertian teks prosedur udah, ciri-ciri udah, struktur udah. Sekarang kita masuk ke langkah menulis teks prosedur. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini udah. Bisa lihat semuanya, sayang semuanya? Nampak? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat membuat teks prosedur secara tertulis dengan metode fast group yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Oke, apa sih Bu fast group itu? Kok ada di sini? Ya, itu yang pembelajaran kita. Fast group itu diskusi kelompok kecil. Jadi kita nanti akan berdiskusi membuat kelompok sesuai yang kita atur di minggu yang lalu. Oke, udah. Sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak
membuat sesuatu atau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Ayo, acukan tangannya sayang. Siapa yang tahu, acukan tangannya ke atas. Ya, Alfi, apa? Membuat mie instan. Ya, membuat mie instan. Jadi, waktu kamu jelaskan langkah-langkah itu bagaimana? Saya praktekkan terus seperti yang tertera di belakang kemasan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Alfi. Udah. Dan tujuan pembelajaran udah. Sekarang semuanya pengertian udah, ciri udah, struktur udah. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Lihat semua ke depan biar Ibu tayangkan satu video. Itu kita membuat langkah-langkah menulis teks prosedur ya. Langkah-langkah menulis teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Yang keenam, menyusun teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Menentukan jenis teks prosedur. Nah, kita sudah belajar ya kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Yang ketiga, melakukan sesuatu. Nah, ketika kita akan mengawali menulis teks prosedur, kita harus tahu nih, kita ingin menggunakan jenis teks prosedur yang mana, yang mengoperasikan atau menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik berarti kita harus sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya, kita memilih dalam membuat sesuatu. Berarti topiknya kita juga harus yang berhubungan dengan membuat. Misalnya, kita membuat minuman, kita membuat suatu benda, atau kita membuat makanan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah menentukan judul. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topik, berarti kita harus sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya kita memilih dalam membuat sesuatu, berarti topiknya kita juga harus yang berhubungan dengan membuat. Misalnya kita membuat minuman, kita membuat suatu benda, atau kita membuat makanan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah menentukan judul. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topik yaitu membuat makanan. Berarti judul yang akan kita buat misalnya seperti ini, membuat nasi goreng. Langkah keempat adalah mengumpulkan sumber informasi. Nah, tadi kan kita sudah mengambil topik tentang cara membuat nasi goreng. Berarti informasi yang kita cari yaitu berhubungan dengan cara membuat nasi goreng. Nah, untuk mengumpulkan sumber informasi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, membaca buku resep tentang membuat nasi goreng. Yang kedua, melihat channel YouTube tentang cara membuat nasi goreng. Yang ketiga, mencari resep di Google tentang membuat nasi goreng. Yang keempat, bertanya kepada yang berpengalaman dalam membuat nasi goreng. Kita mungkin bisa bertanya kepada ibu kita, atau bertanya kepada tante kita, atau bertanya kepada tukang nasi goreng bagaimana cara membuat nasi goreng. Langkah yang kelima adalah mengembangkan informasi. Nah, setelah tadi kita mencari informasi tentang cara membuat nasi goreng, kita akan berusaha mengembangkannya. Misalnya dengan cara menyiapkan bahan dan alat, kemudian memahami langkah-langkah membuatnya, kemudian kita mencoba untuk membuatnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun teks prosedur. Nah, setelah langkah 1 sampai 5 kita lalui, kita bisa langsung mencoba untuk menyusun teks prosedur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini adalah contoh tentang teks prosedur membuat nasi goreng. Kita membuat teks prosedur ini harus sesuai dengan strukturnya ya. Yang pertama adalah tujuannya. Nasi goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah.
menarik untuk membuat sendiri di rumah. Yuk ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat rasanya enak. Struktur selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 piring nasi putih, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, 3 sendok makan minyak goreng, kecap secukupnya, daun bawang secukupnya. Alat-alat yang harus disiapkan adalah cobek, penggorengan, spatula. Struktur prosedur selanjutnya adalah langkah-langkah. Berikut ini adalah cara memasak nasi goreng. Pertama, haluskanlah cabai, bawang putih, dan bawang merah sampai lembut. Kedua, setelah itu panaskan minyak goreng. Ketiga, tuangkan semua bumbu yang halus tersebut dan tumis sampai tercium bau wangi. Keempat, selanjutnya masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Kelima, kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Keenam, baru kemudian masukkanlah garam, kecap dan bumbu penyedap juga daun bawang. Ketujuh, aduk-aduk lagi sampai merata dan coba cicipi. Kedelapan, jika rasanya sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Struktur prosedur selanjutnya adalah kesimpulan. Tidak sulit bukan membuat sepiring nasi goreng yang enak. Kamu hanya perlu menyiapkan semua bahan yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Sekarang saatnya kamu membuat teks prosedur sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih teks prosedur dengan cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Oke. Kalian sudah melihat semua video tersebut kan? Sudah. Apa langkah-langkah menulis teks prosedur? Yuk, apa tadi? Pertama, menentukan judul. Kedua, tujuan. Iya, tujuan membuatnya. Terus yang ketiga, alat dan bahan. Keempat, langkah-langkah membuat. Dan yang kelima, kesimpulan. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan ada jenis teks prosedur. Masih ingat nggak? Apa jenisnya? Menggunakan atau mengoperasikan, terus membuat sesuatu, dan yang satu lagi melakukan sesuatu. Yang menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, contohnya bagaimana? Jenis teks prosedurnya. Mengoperasikan atau apa? Oke? Atau mengoperasikan seperti mesin ATM. Itu kan mengoperasikan atau menggunakan untuk pengambilan uang. Iya. Mesin ATM bagaimana digunakan? Itu kan enggak kita nggak menulis bahannya, ya kan? Langkah. Itulah jenis daripada teks prosedur itu ada 3. Menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Contoh yang membuat seperti apa? Membuat jus. Oke, nanti ya pada sekali ya. Otaknya harus dicas. Membuat jus. Kalian sudah mengerti tentang teks prosedur, tentang ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedurnya, terus langkah-langkah menulisnya. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD untuk kalian, ya. Nah, duduk seperti kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Nah, oke, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Nah, di sini nanti ada instruksi ya. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Di sini ada lembaran kerja peserta didik. Nah, menulis teks prosedur. Pertama, nama kelompok. Misalnya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis di situ nama kelompok. Terus ketua kelompok. Udah ditulis siapa, misalnya ketua kelompok
dan anggota kelompoknya. Udah? Kita tulis. Nah, buatlah teks prosedur dengan memilih A. Menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, B. Membuat sesuatu, C. Melakukan sesuatu. Itu boleh kalian pilih. Salah satu kalian pilih, kalian tulis. Ketiga, diskusikan dengan kelompokmu dan buatlah teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Selamat bekerja. Habis ini kita presentasikan. Oke? Ini judul apa? Mengoperasikan sesuatu. Kalian pilih judul apa? Oke. Kelompok 1 pilih judul apa? Mangga. Oke. Jangan buru-buru ya. Waktunya habis. Oke sayang? Ya. Udah siap semua kan? Sudah. Udah siap semuanya. Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 yang maju duluan. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan teks yang sudah kalian buat. Oke? Untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya sebagai anggota kelompok bernama Zulaiha, anggota kelompok Nur Nadia, Mutia Rahmi, Alvina Zahra, M. Afzal. Kami ingin mempresentasikan teks prosedur membuat jus mangga. Buah mangga banyak digemari oleh masyarakat. Bagi Anda yang ingin membuat jus mangga sendiri dari aneka jenis mangga dan menikmati berbagai rasanya, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini. Bahan-bahan dan alat: buah mangga segar, 1 cangkir air, 2 sendok makan gula, es batu, pisau, blender. Langkah-langkah pertama, cuci mangga untuk menghilangkan kotoran. Kemudian kupas mangga tersebut, potong kecil-kecil mangga yang sudah dikupas. Masukkan ke blender bersama es batu, air dan gula. Masukkan lalu kumatkan sampai lembut. Saring jus tersebut, sajikan jus di gelas dan jus siap diminum. Kesimpulan, buah mangga banyak digemari oleh masyarakat, terutama jika dibuat menjadi jus mangga. Jus cocok bagi Anda yang ingin menerapkan hidup sehat. Kami dari kelompok 1 membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 2 dan Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Nanti kelompok 1 sudah membuka sesi pertanyaan. Coba tangannya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nia Mandira. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa manfaat jus mangga? Manfaat jus mangga yaitu menyehatkan tubuh, meningkatkan kinerja otak, membantu menjaga imun tubuh.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menjadi leadernya ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang yang maju kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mahira dan teman-teman saya bernama Widiatul Ulia, Ilatul Jihan, Iqbalul Kaizir, dan Muhammad Rizki. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cara mengambil uang di ATM. Cara mengambil uang di ATM. Tujuan: cara mengakses ATM tidak bisa disepelekan, terutama untuk orang-orang yang mau mengambil uang. Begini langkah-langkahnya. Langkah-langkah: 1. Masukkan kartu ke mesin ATM. 2. Pilih bahasa yang ingin digunakan. Biasanya pilihan yang tersedia antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ketiga, masukkan PIN ATM. Lakukan ini dengan benar. Jika salah sampai 3 kali akan diblokir. Keempat, untuk mengambil uang, pilih tarik tunai di antara menu di layar. Kelima, pilih nominal yang akan diambil sesuai yang ada di layar atau pilih penarikan jumlah lain. Keenam, konfirmasi menarik uang. Ketujuh, pilih opsi benar atau salah untuk mengulang nominal. Kedelapan, tunggu transaksi diproses dan uang akan keluar beserta bukti transaksi. Kesembilan, sebagai catatan, beberapa mesin ATM tidak mengeluarkan bukti transaksi. Kesepuluh, setelah selesai, layar akan menampilkan opsi apakah kamu ingin melanjutkan transaksi. 11. Pilih tidak untuk mengeluarkan kartu ATM. 12. Cek jumlah uang yang diterima dan tarikh kartu ATM. Ketiga, kesimpulan. ATM adalah mesin yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, termasuk mengambil uang tunai tanpa perlu teller manusia. Dari kelompok 2 membuka Asli bertanya. Oke, acukan tangannya. Dari kelompok mana? Makan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menjaga keamanan ATM? Pertanyaan jawab terus. Jaga terlalu bagian belakang ATM. Jaga kerahasiaan PIN secara benar. Sudah jelas? Saya dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk dan keluarkan ide-idenya. Oke. Nah, untuk kelompok 3 mohon lebih semangat lagi ya, meningkatkan semangatnya ya. Oke. Iya, silakan maju ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya ketua kelompok bernama Alfi Rahmah dan anggota kelompok Rizka Mulia, Wirzatul Jannah, Tiara Dewi, dan Muhammad Fadil. Kami akan mempresentasikan cara menanam tanaman hias di pot. Tujuannya untuk memberikan panduan kepada pembaca dalam menanam tanaman hias di pot dengan benar dan efektif dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahannya: 1. Tanaman hias.
2 pot, 3 tanah subur, 4 pupuk. Langkah-langkah membuatnya: pilih pot yang sesuai dengan ukuran tanaman hias. 2. Isi pot dengan tanah subur hingga setengah dari volume pot. 3. Letakkan tanaman hias di tengah pot dan tambahkan tanah subur hingga penuh. 4. Siram tanaman secara merata dan berikan pupuk sesuai petunjuk kemasan. 4. Kesimpulan: dengan menanam tanaman hias di pot sesuai dengan petunjuk yang diberikan, Anda dapat menciptakan keindahan alam di dalam dan sekitar rumah Anda. Kami dari kelompok 3 membuka sesi pertanyaan. Saya dari kelompok 2, nama saya Iniadun Mahira, ingin bertanya, bagaimana memilih pot yang baik? Cara memilih pot yang baik. Pot yang baik untuk tanaman hias harus memiliki ukuran yang sesuai dan bahan yang cocok. Selain itu, Anda juga perlu mempertimbangkan estetika, kualitas pot, fungsi, dan perawatan pot. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kalian kan tadi udah belajar tentang teknik prosedur, tentang pengertian teknik prosedur, ciri-ciri teknik prosedur, dan langkah-langkah menulis teknik prosedur. Oke, Ibu akan bagikan soalnya untuk kalian perorangannya saya. Nah, ini tes individu ya. Tes individu. Tadi kan kita kerja kelompok kan? Udah cukup? Kita bagi semua. Pertanyaan tidak jelas itu. Oke, nah kesimpulan kita hari ini yaitu apa? Langkah-langkah menulis teknik prosedur. Pertama, sama-sama. Judul. Kedua, tujuan. Ketiga, bahan. Keempat, langkah-langkah. Oke, yang kelima, penutup atau kesimpulan. Oke, untuk semuanya hari ini kesimpulan yang kita ambil. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, ya? Mau bertanya tentang kesan hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah memuaskan atau bagaimana? Mari sama-sama kita simpulkan lagi. Mari sama-sama kita ambil kesannya. Oke.